Sakit hati itu normal, kepahitan nggak boleh. Sakit hati itu normal, kita jatuh juga sakit kan, kita jatuh ya sakit tangannya. Kita dilukai sama orang ya kita sakit lah, kita juga manusia kan. Sakit hati itu normal. Aduh sakit hati gue. Jangan kepahitan. Ambil keputusan ampunin tuh orang. Jangan kasih silent treatment lo sama orang, nggak boleh. Jaga jarak it's okay, tapi sapa duluan kalau ketemu. Tapi ntar dia buang muka, biarin aja. Dia urusan sama Tuhan, kita urusan sama Tuhan juga kan. Kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya, bukan sama seperti orang itu mengasihi saya. Ayo. Semua definisi daripada kasih itu adalah keputusan bukan perasaan. Lawan daripada itu semuanya perasaan. Contoh ya, kasih itu sabar. Tidak sabar tuh perasaan. Mau tidak sabar, oh gampang, nunggu aja di Indomaret bentar. Pasti nggak sabar. Duh lama banget sih nih gitu. Karena perasaan kita nggak bisa lawan gitu. Perasaan tiba-tiba datang. Di situ kita harus mengambil keputusan. Gua harus sabar. Jadi semua definisi kasih itu adalah decision, bukan perasaan. Gak ada yang merasa, gak ada kita bangun-bangun pagi, aduh rasa-rasa sabar nih, gak ada, itu keputusan. Aduh rasa-rasa murah hati, enggak, itu keputusan. Karena kita punya kecenderungan yang berlawanan sama itu bahkan. Makanya Tuhan menciptakan manusia dikasih kebebasan untuk memilih. Banyak orang Kristen yang murung, banyak orang Kristen yang walaupun ada masalah murung. Bahkan akhirnya terus dijelaskan sama Petrus, sama Yakobus. Bahkan Yakobus secara vulgar dia memberitahu ini di Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu bahasa Inggrisnya gini, count it all joy. Kalau bahasa saya tersenyum aja kalau kamu lagi ada masalah. Kan nyeleneh banget itu ayatnya. Kalau kita nggak ngerti kita bisa tersinggung baca ayat itu. Tapi Yakobus itu menggunakan bahasa yang sangat luar biasa, namanya perasmos, bahasa Yunani. Jadi dia lagi kasih tahu begini, perasmos itu artinya mengalami Tuhan. Jadi dia lagi kasih tahu sama kita, kalau kita berhadapan sama masalah, itu kesempatan kita ngalamin Tuhan. Dan itu adalah kesempatan yang paling luar biasa, ngalamin Tuhan. Banyak orang yang masih berpikir bahwa Tuhan berseberangan sama saya. Banyak orang masih berpikir, bahkan saya melayani seorang hamba Tuhan yang sedang sakit. Dia katakan, Pak, kenapa? Tolong doakan saya. Mungkin ada dosa apa lagi yang masih sama saya sehingga Tuhan hukum saya dengan penyakit ini. Saya mau nangis di rumah sakit. Aduh, seorang hamba Tuhan masih bisa ngomong begitu. Pengenalan sama Tuhannya hanya sebatas itu gitu loh. Penyakit bukan dari Tuhan. Kecelakaan Tuhan nggak pernah kasih kecelakaan. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Itu sebabnya banyak hal-hal yang buruk yang terjadi di sekitar kita. Dan itu sebabnya badai akan melanda siapa saja. Tetapi kita didirikan di atas batu karang yang teguh. Rumahnya ada dua loh. Yang dua-duanya itu satunya di atas pasir, satu di atas batu. Dua-duanya kena badai. Yang satu tidak runtuh, itu aja perbedaannya gitu loh. Jadi ketika kita mengerti tentang kebenaran, kitanya akan merdeka. Ingat, ketaatan kita nggak pakai kekuatan kita loh. Ada beberapa orang datang kepada saya kira-kira 6 tahun yang lalu, semuanya mau berhenti ngerokok. Dan semuanya doanya begini, Tuhan aku janji aku nggak mau ngerokok lagi. Doanya salah nggak? Enggak, bagus doanya. Dia nggak sadar kalau pakai kata janji itu ada kalimat yang tidak terucapkan dengan kekuatan sendiri. Salah? Enggak. Bagus doa kayak begitu. Bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Jadi contohnya gini ya, kita udah mau jatuh nih, kita lagi pegangan ranting, udah mau jatuh, baunya jurang. Yesus datang, sini aku tolong. Tau nggak kita ngapain? Minggir, aku bisa, minggir. Jatuh beneran. Akhirnya 6-6-nya nih datang kepada saya dengan waktu yang berbeda-beda ya. Bill, gue nyerah deh Bill, gue ngerokok lagi Bill. Setelah berapa bulan? Setelah mereka stop nih, tapi berapa bulan ngerokok lagi. Terus mereka semuanya bilang itu, gue nyerah. Bahkan ada beberapa yang nangis sama saya. Tau nggak saya bilang apa? Itu yang Tuhan mau. Maksud lo apa? Itu dia yang Tuhan mau. Lo jangan janji-janji. Lo kalau datang kepada Tuhan bilang, dagingku lemah. Di dalam kelemahanku, kuasamu menjadi nyata Tuhan. Tahu nggak apa yang terjadi sama mereka? Ketika mereka berdoanya begitu. Dalam hitungan 4, 5, sampai 6 hari. Orang lain ngerokok aja mereka pengen muntah. Dibebaskan sama Tuhan tuh instan. Karena pakai kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Jadi ketaatan itu bisa dengan kekuatan Tuhan. Gak bisa pakai daging sendiri, karena daging terlalu kuat. Tahun 1952, ada perenang namanya Florence Chadwick. Dia perenang maraton lah. Tahun 1952 tuh belum ada Google Map, belum ada kayak gitu-gitulah, GPS gitu-gitu. Jadi dia berenang dari pulau namanya Catalina menuju ke coastnya California, 41 kilo. Renang maraton gitu, pelan-pelan berenang. Didampingin sama beberapa perahu yang ada di sampingnya. Termasuk di salah satu perahu itu ada mamanya. Jadi mereka kasih semangat, ayo Florence, come on gitu kan. Dia berenang gitu. Tiba-tiba biasalah kalau pernah ke arah-arah udah mau ke San Francisco kan banyak kabut di situ kan. Kabutnya tebalnya minta ampun tiba-tiba. Terus dia nggak bisa lihat pantainya. Terus dia mulai bilang, berapa lama lagi ya? Mereka juga nggak tahu. Udah tenang aja, pokoknya kamu semangat gitu ya. Lama-lama dia nggak bisa lihat pantai, dia nyerah. Udah angkat aja gitu. Waktu dia masuk perahu, kabutnya sirna, pantai cuma sekilo. Jarak sekilo buat perenang kayak dia itu seperti cuma 50 meter. Dia nyesel senyesal-nyesalnya. Mengalahkan diri sendiri itu susah. Yang kita lihat apalagi tantangan. Yang kita lihat kabut, yang kita lihat rintangan, kita nggak bisa lihat ujungnya. Saya
Saya mau beritahu kepada kita ya, kita berjalan bersama raja atas segala raja, sumber atas segala sumber. Ketika kita nggak bisa lihat di depan, kita tetap percaya sama dia, kita adalah orang-orang yang diberkati. Dan ketika kita sampai di ujung, kita bisa deklarasi Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi maju, walaupun nggak bisa lihat. Bilang, Tuhan, di sini aku mengerti bahwa firman Tuhan adalah pelita bukan lampu sorot. Gak dikasih lihat ujungnya, cuman lihat setapak demi setapak. It's okay Tuhan.